Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bayhan yang melihat wajah wanita tersebut langsung mengerutkan keningnya. Dia, gumam Bayhan sedikit terkejut dalam hati. Bayhan melihat wajah Bawohan sangat mirip dengan wanita tersebut, seolah mereka kembar identik. Bukan hanya Bayhan saja yang berpikiran sama. Xiaohe dan Meng Yusan pun berpikir hal yang sama saat melihat wajah wanita tersebut. Walau terlihat berantakan dan kotor, tentu pandangan mereka tidak bisa terhalangi oleh hal tersebut. Bagaimana kau bisa sampai ke tempat sejauh ini, kakak? Jantung wanita tersebut seketika berdetak lebih cepat saat ia mendengar suara sosok yang sangat ia kenal. Wuhan, apakah ini kau? Tanya wanita tersebut langsung meneteskan air matanya. Saat wanita tersebut akan menyentuh wajah Wuhan yang tak lain adik kembarnya, terlihat wanita tersebut ragu-ragu karena ia mengingat masa lalunya di mana ia dan keluarganya saat ini memperlakukan Wuhan layaknya anjing atau hewan gembala. Yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah melupakan apa yang dulu kalian lakukan terhadapku. Ucap Wuhan langsung menarik kakaknya, lalu memeluknya seketika. Kakak Wuhan langsung pecah tangisnya, yang membuat Wuhan tanpa sadar ikut meneteskan air matanya. Bukan hanya Wuhan, Bayhan yang tahu asal-usul Wuhan di masa lalu, tanpa sadar ikut meneteskan air matanya. Melihat keduanya yang dipertemukan saat ini, Xiaohe dan Meng Yusan pun kini terlihat memasang wajah berkaca-kaca. Ayo keluar, melihat mereka membuatku tidak tahan untuk bertemu keluargaku juga. Ajak Xiaohe. Meng Yusan pun langsung mengikuti Xiaohe yang keluar. Saat keduanya keluar, Zenlong terlihat hendak masuk. Kenapa Anda keluar, Tuan? Tanya Zenlong. Jangan masuk, nanti saja. Ucap Meng Yusan langsung menarik Zenlong ikut keluar. Di mana yang lain? Tanya Wuhan, kini terlihat mencoba tersenyum untuk menghilangkan sedihnya. Kakak perempuan Wuhan yang bernama Bo Xingyi pun langsung menggelengkan kepalanya. Saat ini kami mendengarmu dulu datang dengan kekuatan dahsyat. Semua anggota klan serta sekte tempatmu dijadikan peliharaan. Langsung pergi untuk menghindari belas dendammu. Aku pun ikut di bawah. Pada saat itu, kami sudah mencapai ruang hampa dan hendak menuju dimensi alam kegelapan untuk bersembunyi. Tapi secara tiba-tiba ada sebuah pusaran aneh muncul yang langsung melenyapkan kami semua. Setelah aku tersadar, aku sudah ada di sini bersama semuanya. Namun semuanya mati di sampingku pada saat itu. Hanya aku dan paman yang tersisa. Namun paman telah dibawa oleh salah satu anggota bandit. Ucap Bo Xingyi dengan nada sedih. Pandangan Wuhan pun mengarah ke sekelilingnya untuk mencari tulang-tulang anggota keluarganya. Setelah menemukan tumpukan tulang yang mungkin jumlahnya ribuan, ia pun langsung menembakkan api ke arah tulang tersebut dan berniat menembaknya. Ayo ikut aku menemui Tuan Muda. Ajak Wuhan langsung menggendong kakaknya. Saat sudah di depan Bayhan langsung melambaikan tangannya. Sembuhkan dulu kakakmu dari traumanya. Ucap Wuhan. Wuhan pun langsung mengangguk patuh. Wuhan pun langsung melangkah masuk ke dalam lubang hitam yang tak lain menuju dunia jiwa Bayhan. Melihat Wuhan dan saudaranya masuk, Bayhan pun kini melirik para budak. Siapa yang mempunyai kapal dagang berwarna hijau yang ada di luar? Tanya Bayhan. Para tahanan pun terdiam. Tentu mereka takut akan dibunuh oleh Bayhan. Namun salah satu anak perempuan berusia 6 tahun langsung mengangkat tangannya. Paman, jika aku jujur, apakah paman akan mengampuni ibuku dan ayahku? Tanya anak perempuan tersebut. Mendengar itu, kedua orang tua anak tersebut seketika ketakutan. Tetapi dengan cepat Bayhan menenangkan mereka. Tentu saja, bahkan aku akan membawamu ke alam celestial terdekat dalam keadaan selamat jika kau berkata jujur, adik kecil. Sebagai bukti, aku bukan bagian dari para bandit atau ketua bandit. Aku akan membuktikannya, tapi aku mohon tutup mata anak-anak, karena mereka masih kecil dan itu bisa membuat mereka trauma. Sambung Bayhan. Kemana orang tua kamu, nak? Tanya Bayhan ke anak laki-laki berusia 10 tahun. Mati, ucap anak tersebut dengan nada teguh. Kesinilah, ajak Bayhan. Anak tersebut langsung maju, terlihat jelas tubuhnya bergetar ketakutan.
Baihan yang memeluk anak tersebut pun langsung mengalirkan energinya untuk membuatnya tenang. Anak tersebut pun merasakan kenyamanan hingga tanpa sadar ia tertidur di dalam pelukan Baihan. Bersamaan dengan itu, Chanlong pun muncul bersama Duling yang kini menyeret pemimpin bandit terkuat. Ampuni aku, Tuan. Ucap pemimpin terkuat bandit langsung menyeret kakinya ke arah Baihan. Terlihat jelas saat ini pemimpin bandit terkuat sangat ketakutan. Yang pasti itu pastinya penyiksaan yang mengerikan menurut Baihan. Aku yakin kalian mengenalnya, bukan? Ucap Baihan menunjuk pemimpin bandit terkuat. Para tahanan yang berasal dari berbagai tempat tentu saja langsung mengangguk dengan dipenuhi amarah. Lakukanlah sesuka kalian. Ucap Baihan tanpa perasaan terhadap pemimpin bandit. Setelah menyegel dentian dan kekuatannya, Baihan pun langsung melempar pemimpin bandit tersebut ke arah para tahanan. Seorang tahanan yang dulunya adalah pedagang pun langsung melangkah maju. Kau tanpa perasaan dan dengan kejamnya. Bahkan putraku yang masih berusia 15 tahun. Teriak Purbaya pun tersebut. Ampuni aku, teriak pemimpin bandit tanpa rasa malu. Mengampunimu? Bahkan jiwa keluarga dan temanku yang kau bunuh pun tidak akan pernah mau memaafkanmu, apalagi aku. Teriak seorang pria terlihat berusia 40 tahun menerjang pemimpin bandit. Bukan hanya dia, satu persatu para tahanan maju lalu memukul pemimpin bandit. Baihan yang ada di luar atau di kapal kini terlihat menunggu para tahanan selesai melampiaskan kemarahan mereka. Apa kau yakin kita akan aman dari orang menara jika membawa mereka ke alam celestial, Yun? Tanya Xiaoho kini melirik Baihan. Tentu paman, akan lebih bagus jika kita bergabung dengan mereka. Daripada kesan hanya berenam, itu bisa membuat kecurigaan bagi bonekanya organisasi menara nantinya. Jawab Baihan dengan santai. Baihan pun langsung menjelaskan tujuannya, membawa para korban tahanan. Mendengar rencana Baihan, Xiaoho dan Meng Yusan pun saling melirik sesaat. Dan tak lama mereka berdua pun langsung mengangguk setuju. Aku rasa rencanamu patut dicoba, ucap Xiaoho. Baihan pun tersenyum tipis. Tuhan Muda Penyelamat, kami sudah selesai melampiaskan amarah kami. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Ucap salah satu orang tua langsung membengkukkan badannya. Tapi Baihan dengan cepat muncul lalu mengangkat orang tua tersebut. Tidak perlu berterima kasih. Anggap saja kita ditakdirkan bertemu hingga bisa membantu sebisa kami. Itu pun kami juga tadinya diserang. Ucap Baihan sembari tersenyum hangat. Tidak perlu berterima kasih. Anggap saja kita ditakdirkan bertemu hingga bisa membantu sebisa kami. Itu pun kami juga tadinya diserang. Ucap Baihan sembari tersenyum hangat. Satu hari setelah insiden pembantaian kelompok Baihan dilakukan, kini terlihat kapal dimensi milik salah satu pedagang melesat dengan kecepatan tinggi. Tujuannya adalah alam celestial Yun. Karena hanya itu alam celestial terdekat dari tempat mereka bertamu bandit kapal. Di dalam kapal saat ini Baihan terlihat melangkah menuju ruangan tempat Xiaoho tinggal. Paman, apa kau ada di dalam? Xiaoho yang sedang bermeditasi pun langsung membuka matanya. Masuklah. Ucap Xiaoho dengan santai. Baihan yang ada di luar pun langsung membuka pintu dan melangkah masuk. Ada apa, Han? Tanya Xiaoho langsung ke intinya. 2 hari lagi kita akan sampai. Jadi aku hanya mengingatkan saja untuk bersiap-siap. Ucap Baihan sambil melirik ke arah Xiaoho. Baiklah, tapi apakah para mantan tahanan itu setuju akan rencanamu? Tanya Xiaoho mencoba memastikan. Tentu, mereka semua malah mendukung. Jawab Baihan. Xiaoho pun langsung bangkit. Ayo, ajak Xiaoho melangkah keluar. Baihan pun langsung mengikuti dari samping. Langkah Xiaoho dan Baihan pun terhenti di ruangan yang cukup luas. Pandangan mereka pun mengarah ke Duling, Meng Yusan dan Chanlong. Apa Wuhan belum kembali? Tanya Xiaoho. Saat ini dia fokus untuk memulihkan kakaknya terlebih dahulu. Tapi ia juga sudah setuju. Ucap Baihan. Mendengar itu, Xiaoho pun langsung memejamkan matanya sesaat. Setelah itu, dengan cepat ia mengeluarkan sebuah gumpalan seperti karet dan langsung menggerakkan tangan. Dalam hitungan detik, gumpalan karet tersebut pun berubah menjadi beberapa topeng kulit. Gunakan saja ini dari sekarang, ucap Xiaoho sambil melemparnya ke arah Baihan dan yang lainnya. Setelah menangkap Baihan dan yang lain pun langsung mengenakan topeng. Mengenanya pun langsung merasakan perbedaan yang jauh dari sebelum ia mengenakan topeng kulit. Ini, bahkan aku sendiri tidak dapat mengenali diriku sendiri. Auraku juga berubah dengan sendirinya. Ucap Baihan dengan nada terkejut. Hanya klien kami saja yang mampu membuat ini. Ini dulunya kami gunakan sebagai penyamaran. Tapi karena musuh menggunakannya juga, maka kami berhenti menggunakan ini. Ucap Duling dengan nada bangga.
Bagaimana bisa musuh bisa membuat hal seperti ini? Tanya Baihan terkejut. Kau tidak perlu tahu hal tersebut, nak. Itu adalah masalah internal klan, ucap Xiaohu. Baiklah, satu yang terakhir. Biasakan diri mengeluarkan aura membunuh agar kita memang terlihat layaknya bandit yang sesungguhnya. Ucap Baihan langsung mengalih pembicaraan. Xiaohu dan yang lainnya pun langsung menyetujui saran Baihan. Keesokan harinya, Bawuhan yang sudah keluar dari dunia jiwa Baihan kini melangkah dan berhenti di tengah-tengah semua mantan tahanan. Terlihat jelas saat ini para mantan tahanan merinding saat merasakan niat membunuh serta aura kematian yang pekat dari dalam tubuh Bawuhan. Sebenarnya aku tak ingin menyakiti atau melakukan hal seperti ini kepada orang yang tidak bersalah. Tapi karena kalian sendiri yang telah setuju akan permintaan Tuan Mudaku, maka aku harus membiasakan diri untuk membuat kalian ketakutan. Jadi maafkan aku, ucap Bawuhan membungkukkan badannya. Salah satu orang tua langsung maju dengan tubuh bergetar hebat. Tanpa harus latihan pun kami sudah sangat ketakutan, Tuhan. Lihatlah mereka semua. Mereka seolah melihat dewa kematian saat melihat dirimu. Bahkan aku pun sangat ketakutan saat ini. Kau terlihat berbeda jauh dari sebelumnya, Tuan, ucap pria tua tersebut. Mendengar itu, Bawuhan pun langsung tersenyum lebar. Walau wajah Bawuhan saat ini berbeda dari sebelumnya, karena menggunakan topeng kulit, tetap saja, seringai Bawuhan masih sama. Melihat senyum Bawuhan yang mengerikan, seketika semua mantan tahanan langsung terjatuh, bahkan ada yang pingsan. Bawuhan yang tanpa sadar menanamkan ketakutan yang lebih mengerikan kepada mereka kini hanya bingung saja. Bagus, Paman, kau harus tersenyum jahat seperti itu nantinya, karena kau adalah ketua bandit kapal, jadi ketuanya harus lebih sangar, ucap Baihan menghampiri Bawuhan. Bahkan aku merasa kau lebih cocok menjadi penjahat daripada pahlawan, celutuk Duling. Aku sepemikiran dengan kakakku, sambung Meng Yuan. Jadi, apa sudah waktunya? Tanya Xiaohu kini melirik Baihan. Aku rasa begitu, jawab Baihan dengan anggukan kecil. Xiaohu pun langsung membuat sel-sel khusus untuk menahan tahanan. 1 hari kembali berlalu. Tepat saat kapal yang ditumpangi Baihan akan sampai, muncul beberapa sosok di dek kapal yang Baihan tumpangi. Kemana tujuan kalian? Tanya sosok berjubah hitam menatap tajam Baihan. Siapa kau? Berani sekali kau menghadang bandit kematian, teriak Bawuhan. Langsung muncul sambil mengeluarkan niat membunuh dan aura kematian yang sangat pekat. Merasakan itu, dua sosok berjubah hitam langsung saling melirik satu sama lain. Oh, hanya sekelompok bandit kecil, ucap salah satu dari dua sosok berjubah dengan nada arogan. Mau mati rupanya kau, ucap Bawuhan dengan nada dingin. Bersama dengan itu, Baihan, Xiaohu, Duling, Chenlong, dan Meng Yusan pun langsung mengepung kedua sosok berjubah hitam. Layaknya mereka seperti bandit yang sesungguhnya. Aura membunuh pun merebus keluar dari tubuh mereka masing-masing. Aku rasa mereka cukup mahal juga jika dijual di pasar budak atau pasar arena. Keke Baihan sambil mencelat bibirnya. Aku rasa kau benar, kita akan kaya, sambung Duling sambil memasang wajah jahat. Kalian tidak tahu tingginya alam rupanya. Tapi karena tugas kami bukan membunuh sampah seperti kalian, maka kalian saat ini bisa tenang, ucap salah satu dari kedua sosok berjubah. Dalam sekejap mereka berdua menghilang dari kapal yang Baihan tumpangi. Walau begitu, Baihan dan kelompoknya terdengar meraung kesal dalam kurun waktu 1 jam lebih. Bahkan Duling dan Bawuhan menghancurkan beberapa bagian dari kapal yang mereka tumpangi. Di tempat dua sosok berjubah hitam, mereka yang sedang mengawasi kapal yang Baihan tumpangi selama 1 jam lahir pun saling melirik. Aku rasa bukan mereka yang kita cari, karena Tuhan bilang target kita sangat munafik, ucap sosok tersebut. Lalu apakah mereka bukan bagian dari klan tersebut? Tanya rekannya yang lebih pendek. Bukan, klan tersebut memiliki harga tinggi. Mana mungkin mereka mau menyamar? Jawab sosok jubah hitam yang lebih tinggi. Kau benar juga, klan tersebut juga memang sangat kuat, jadi tidak mungkin mereka menginginkan jadi pecundang. Balas sosok yang lebih pendek. Setelah menguasai 1 jam lagi, mereka pun langsung pergi ke arah utara, yaitu alam Celestial Yun. Setelah mengawasi 1 jam lagi, mereka pun langsung pergi ke arah utara, yaitu alam Celestial Yun. Mereka sudah pergi, ucap Xiaohu sambil melirik Baihan. Belum, sambung Baihan terdengar dengan nada dingin. Melihat kemana arah Baihan melirik, Xiaohu, Duling, Meng Yusan, serta Bawuhan pun langsung melirik ke arah yang sama. Itu, gemam Duling dan Meng Yusan serempak. Salah bergerak, maka mereka semua akan langsung bergerak menyerang kita, ucap Baihan. Xiaohu pun langsung
Membenarkan, karena ia juga merasakan hal yang sama dengan Baihan saat ini. Tepat di balik awan gelap, sekumpulan sosok bertopeng putih anggota menara asli terlihat bersembunyi dan menunggu perintah untuk bergerak. Kekuatan rata-rata sosok topeng putih ada di tingkat Kaisar Dewa Abadi bintang 1 awal hingga bintang 2 awal. Dan jika mereka semua bergabung, maka mereka bisa mengalahkan Kaisar Dewa Abadi bintang 7 puncak. Sementara 2 sosok berjubah hitam yang menemui kelompok Baihan tadi adalah sosok topeng ungu. Kekuatan asli mereka ada di tingkat Kaisar Dewa bintang 8 puncak. Jika mereka berdua bergabung, maka mereka bisa mengalah Kaisar Dewa bintang 9 puncak, bahkan mampu mengalahkan Kaisar Dewa Surgawi bintang 1 awal. Tidak hanya mereka saja, saat ini Baihan merasakan adanya juga sosok yang memiliki kekuatan setara dengan 2 sosok berjubah hitam yang mendatanginya. Mereka saat ini bersembunyi di suatu tempat. Itulah yang Baihan yakini. Baihan bisa merasakan musuh bersembunyi, karena spirit tanpa batas dia, bahkan Xiao pun tidak mampu merasakannya walau kekuatannya jauh di atas Baihan. Tetap hati-hati, jangan sampai mereka curiga. Kita tidak akan mampu melindungi para mantan tahanan jika mereka bergerak menyerang. Ucap Baihan melalui telepati. Semuanya pun langsung kembali menyarankan peran mereka. Hingga 2 hari berlalu. Saat ini mereka, mantan tahanan sudah terlihat kelelahan, karena tidak mampu menahan aura kematian yang kelompok Baihan keluarkan. Dan dalam 2 hari itu, Baihan terlihat berpikir keras bagaimana cara mengelabui organisasi menara yang asli saat ini. Sial, jika begini, maka mereka semua akan mati. Gumam Baihan mengumpat dalam hati. Apa ini yang mereka inginkan? Jika benar, maka lebih baik kami yang menyerang lebih dulu. Gumam Baihan saat ini mulai berpikir bergerak lebih dulu. Baihan saat ini tidak menyangka jika orang-orang menara yang asli sangat sulit dihadapi. Selain sangat berhati-hati, Baihan juga sadar jika mereka semua sangat kuat. Paman, sebelum Baihan menyelesaikan ucapannya, Xiao langsung mengangguk terlihat jika Xiao seolah berpikir hal yang sama dengan Baihan. Jika begitu bersiaplah, ucap Baihan. Tunggu apa-apaku. Sambung Baihan langsung memejamkan matanya. Tak lama jiwa Baihan yang telah bergabung dengan spirit tanpa batas dia pun langsung keluar dari tubuh Baihan. Tanpa ada yang menyadarinya, jiwa Baihan pun langsung melesat ke arah gumpalan awan hitam. Tidak sampai beberapa detik setelah melihat jumlah musuh dan siapa saja yang paling berbahaya, jiwa Baihan pun langsung melesat ke berbagai tempat. Ketemu, gumam Baihan kini melirik ke arah 8 sosok topeng ungu, termasuk 2 orang yang telah mendatanginya. Sial, ternyata mereka sudah curiga dari awal. Gumam Baihan dalam hati. Baihan yang kembali ke tubuhnya pun langsung membuka matanya. Paman Duling, kau amankan area terdekat dari alam Celestial Yun. Jangan biarkan musuh kembali. Jika ada yang mencoba mendekati alam Celestial Yun, maka jangan ragu untuk menghancurkannya. Apa paman paham? Tanya Baihan terdengar serius. Inilah yang aku tunggu. Walau aku tidak bisa bersenang-senang, tapi itu saja sudah cukup. Yang penting aku bisa menghancurkan harapan musuh. Kekeh Duling mengangguk setuju. Lalu Paman Xiao, berusahalah menahan para topeng ungu yang bersembunyi di sana. Jangan biarkan mereka mendekat ke tempat gumpalan awan hitam. Ucap Baihan melirik Xiao. Berapa jumlah mereka? Tanya Xiao mencoba memastikan. 8 orang, tapi aku ingin Paman menahan diri. Walau Paman mampu membunuh mereka semua, tapi aku yakin energi yang dibutuhkan pasti tidak sedikit. Jadi tahanlah sampai aku dan Paman Bawuhan selesai membunuh musuh yang ada di balik gumpalan awan tersebut. Jawab Baihan dan langsung terdiam. Aku takut jika Paman mengarahkan sebagian energi Paman, maka ada musuh kuat datang yang memiliki kekuatan setara, atau bahkan lebih tinggi dari Paman. Jika itu benar-benar terjadi, kita semua pasti akan langsung mati. Sambung Baihan dengan nada serius. Xiao pun langsung mengangguk setuju. Ia tentu tidak ingin egois saat ini, karena saat-saat seperti ini, jumlah energilah yang paling dibutuhkan. Baiklah, lalu untuk Yusan, berarti ia tinggal di sini untuk menjaga kapal? Ucap Xiao. Baihan pun mengangguk membiarkan Men Yusan yang melihat itu langsung setuju. Tidak sampai 5 menit, kini Baihan dan Bawuhan yang mempersiapkan diri saling melirik. Setelah Baihan memberikan isyarat, semua orang pun langsung melesat ke arah berbeda-beda. Baihan dan Bawuhan yang melesat ke arah gumpalan awan hitam, terlihat kini mengayunkan senjata mereka masing-masing. Terdengar suara dengungan keras saat Baihan mengayunkan pedang kayunya yang telah dialiri energi di sekelilingnya. Sementara Bawuhan yang melihat Baihan menyerang lebih dulu, kini dengan cepat mengayunkan kapaknya sambil menyeringai lebar.
Seketika kapak bubuhan langsung melesat ke arah gumpalan awan hitam. Sialan! Terdengar suara teriakan dari para topeng putih yang ada di balik awan hitam saat mereka merasakan adanya serangan. Ledakan besar pun langsung tercipta saat serangan Baihan dan bubuhan mencapai target. Bersamaan dengan itu, kedelapan sosok topeng ungu yang mendengar itu langsung melirik ke arah asal suara ledakan, serta ingin bergerak ke sana. Sudah kuduga jika itu mereka. Ayo lumpuhkan mereka semua, teriak salah satu topeng ungu. Mau kemana kalian? Ucap Xiaohu langsung mendorong mundur kedelapan topeng ungu. Ini, kedelapan topeng ungu seketika membelalakan mata mereka saat mampu didorong mundur oleh satu orang saja. Dia berbahaya, hati-hati, teriak salah satu dari 8 topeng ungu. Tanpa kau beritahu pun aku sudah tahu. Balas salah satu rekannya terdengar kesal karena dianggap bodoh. Jangan bertengkar di saat seperti ini, lebih baik kita serang dia bersama-sama. Sambung topeng ungu yang mengenakan jubah emas. Mereka berdelapan pun langsung menyebar dan berniat menyerang Xiaohu, menggunakan serangan formasi. Mereka berdelapan pun langsung menyebar dan berniat menyerang Xiaohu menggunakan serangan formasi. Tepat setelah kedelapan topeng ungu menyebar, sebuah tekanan mengerikan yang berasal dari tubuh Xiaohu langsung menekan kedelapan topeng ungu. Ini, sialan, dia adalah... Tubuh sosok topeng ungu seketika terhempas cukup jauh saat Xiaohu hanya melambaikan tangannya saja. Mata ketujuh topeng ungu seketika melebar, dan kini menguatkan dugaan mereka jika orang di depan mereka ada pemimpin cabang klan Iblis Asura. Cia, kenapa kita harus bertemu dengannya? Teriak ketujuh topeng ungu dalam hati. Sementara topeng ungu yang terhempas kini mengarah ke tempat Duling berada. Duling yang melihat kakaknya memberikan dirinya satu mainan kini menyeringai lebar. Tidak apa-apa, bukan jika aku bermain sedikit saja. Lagian bocah itu pasti tidak memperhatikanku. Kekeh Duling kini melirik ke tempat Baihan dan bubuhan berada. Setelah memastikan Baihan benar-benar sibuk, Duling pun langsung muncul di belakang topeng ungu yang masih terhempas. Merasakan bahaya, topeng ungu yang berencana ingin melarikan diri dengan sengaja membiarkan dirinya terus terhempas. Kini dengan cepat ingin membalik badannya untuk melihat siapa orang yang begitu berani mencoba untuk menyerang dirinya. Ke arah mana kau melihat? Aku di sini. Ucap Duling secara tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda. Sia, gumam topeng ungu dengan cepat melirik energinya ke seluruh tubuhnya untuk mencoba menahan serangan tiba-tiba Duling. Dalam sekejap perisai energi yang topeng ungu buat hancur dan langsung mengenai punggung topeng ungu dan membuatnya berteriak kesakitan. Masih dangkal, ucap Duling. Akan ku beri kayu lebih ringan, sambung Duling menyeringai tipis. Seketika hembusan angin kuat menyebar ke segala arah saat Duling mengayunkan tinjunya sekali lagi ke arah punggung topeng ungu. Akan ku hancurkan kau manusia sialan. Teriak topeng ungu langsung meraung. Auranya seketika meledak. Bersamaan dengan itu, tingkat kultivasi topeng ungu yang Duling hadapi kini meningkat menjadi Kaisar Dewa Bintang 9 puncak. Melihat itu, bukannya membuat Duling waspada atau khawatir, Duling malah semakin menyeringai lebar. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Ayo perlihatkan kekuatan anggota menara yang asli. Teriak Duling langsung menantang musuhnya. Sementara topeng ungu yang kini berubah ke mode berserker terlihat sangat menjijikan. Punggungnya kini dibalut sisik serta duri dan tangannya membentuk cagar naga. Wajahnya pun berubah yang setengah manusia setengah binatang buas. Akhirnya aku melihat sosok binatang siluman yang asli setelah sekian lama. Kekeh Duling. Tangan Duling seketika berubah wujud tangan aslinya, yaitu Iblis Asura. Dengan cepat Duling melesat ke arah musuhnya yang kini menerjang ke arahnya. Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat, ucap Duling, memasang wajah serius. Gerakan keempat, tinju penghancur alam. Teriak Duling kini menggunakan salah satu teknik terbaiknya. Seketika tinju Duling diselimuti oleh energi penghancur yang sangat kuat. Saking kuatnya, ruang hampa yang ada di sekelilingnya langsung mengalami keretakan. Sementara musuhnya kini mengayunkan cakarnya juga terlihat sangat kuat. Jika ada benda di sekelilingnya, mungkin semua benda tersebut akan langsung meleleh. Tepat setelah bentrokan terjadi, suara ledakan langsung menggema, dan tak lama setelah itu suara teriakan dari topeng ungu yang sudah berubah menjadi binatang siluman terdengar menjerit. Terlihat saat ini binatang siluman mulai menghilang sedikit demi sedikit menjadi serpihan.
Duling yang melihat itu pun langsung tersenyum puas. Ternyata tinjuku masih sama seperti dulu, gumam Duling dengan nada bangga. Di tempat Baihan yang membuat beberapa klon kini terlihat membunuh satu persatu topeng putih tanpa kesusahan sama sekali. Karena di setiap ia memukul mundur musuh, maka klonnya akan langsung membunuh musuhnya secara diam-diam. Sialan, ini bukan pertarungan, melainkan pembantaian. Teriak salah satu topeng ungu melirik ke segala arah dan kini dirinya dikepung oleh klon Baihan. Saat ia akan bergerak untuk menyerang dan mencoba melarikan diri, salah satu klon Baihan dalam bentuk bayangan muncul dari bayangan musuhnya, lalu menusuk tepat di dentiannya, hingga membuatnya mati dengan mata terbuka lebar. Sudah selesai. Gumam Baihan langsung menarik kembali semua klonnya. Pandangan Baihan pun mengarah ke Pewuhan yang kini mengejar dua orang yang tersisa di bagiannya. Mau lari kemana kau? Keke Pewuhan kini mengayunkan kapaknya ke arah musuh. Walau jarak dirinya dan musuh sangat jauh, terlihat jelas kecepatan kapak Pewuhan layaknya sebuah anak panah. Kepala musuhnya seketika meledak setelah tertancap kapak milik Pewuhan. Bersamaan dengan itu, Pewuhan juga melesat ke arah yang berbeda untuk mengejar yang tersisa. Saat jarak Pewuhan sudah mencapai 100 meter, ia pun mengayunkan tinjunya dan bilah kepalan tinju pun melesat ke arah musuh. Kau akan menyesal karena telah mencari masalah. Tangan Pewuhan dengan cepat mencengkram erat mulut musuhnya dan langsung terkekeh. Bukan aku tanpa organisasi menara yang akan menyesal karena mencari masalah dengan tuan mudaku dan tuan besarku. Ingatlah, kehancuran kalian semua tidak akan lama lagi setelah kami berkumpul seutuhnya. Ucap Pewuhan menyeringai lebar. Dengan wajah dingin, Pewuhan mengencangkan cengkraman tangannya hingga menghancurkan kepala musuhnya hingga tulang-tulangnya. Kini darah dari musuhnya langsung terciprat ke wajah Pewuhan. Setelah membunuh semua bagiannya, kini Pewuhan mengusap darah yang menempel di wajahnya lalu menjilatinya. Ini darah pertama yang bagi organisasi menara yang asli, dan suatu saat nanti akan banyak darah yang akan kurasakan. Gumam Pewuhan langsung tersenyum lebar. Pewuhan pun langsung melesat ke arah Baihan. Apa kau yakin sudah membunuh mereka semua? Tanya Baihan memastikan. Pewuhan pun mengangguk serius. Jika begitu kita akan selesai. Orang-orang menara topeng ungu, ayo, ajak Baihan. Kita apakah mereka? Tanya Xiaohe langsung ke intinya. Bunuh dengan cepat sebelum yang lain datang. Ucap Baihan memasang wajah dingin. Baihan tanpa basa-basi langsung menggabungkan diri dengan spiritnya dan menyebarkan kabut ke segala arah. Tidak sampai hitungan menit, kini ketujuh topeng ungu langsung mengering. Tidak ada yang tahu dan menyadari apakah Baihan saat ini sedang menyerap energi kekuatan, energi kehidupan, dan energi jiwa mereka. Tidak sampai hitungan menit, kini ketujuh topeng ungu langsung mengering. Tidak ada yang tahu dan menyadari apakah Baihan saat ini sedang menyerap energi kekuatan, energi kehidupan, dan energi jiwa mereka. Teknik apa ini? Bisa membuat orang sekuat ini langsung mati mengering. Tepat setelah Baihan selesai membuat ketujuh topeng ungu mati dengan hanya menyisakan kulit kering, Duling yang baru tiba langsung bertanya, karena merasa teknik tersebut sangat hebat. Itu teknik turun-temurun dari keluargaku, Paman. Jawab Baihan dengan nada santai. Baihan sengaja menjawab seperti itu, karena ia tidak ingin dirinya diketahui menyerap energi musuh untuk meningkatkan kekuatannya, karena ayahnya sudah memberitahunya di masa lalu. Jika teknik ini akan sangat berbahaya jika ada orang lain mengetahuinya. Itu bisa menjadi bahan rebutan, karena bisa meningkatkan kekuatan dengan cara instan. Namun jika digunakan terlalu sering, maka akan ada efek sampingnya, yaitu kekuatannya akan sangat rapuh saat mencapai tingkatan tertentu. Jadi ayah Baihan menyarankan jika menggunakan teknik tersebut, harus ada jangka tertentu agar tidak mendapat efek samping. Ayo kembali, aku merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari arah sana. Ucap Xiaohe langsung memasang wajah serius. Bagaimana? Apa kita akan langsung menuju alam Celestial Yu? Aku memiliki firasat jika akan banyak musuh yang datang tidak lama setelah mendengar suara pertarungan tadi. Ucap Peng Yusan langsung melirik ke arah Xiaohe dan Baihan yang baru tiba. Apa kita akan langsung ke sana? Sambung Xiaohe bertanya ke arah Baihan. Entah mengapa, ia merasa semua prediksi Baihan selalu tepat dan dapat dipercaya, sehingga ia kini mempercayakan semuanya terhadap Baihan. Aku rasa akan sangat berbahaya jika kita ke sana, Paman. Akan lebih baik kita melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalan berbeda, yaitu melalui arah barat. Ucap Baihan. Mendengar ucapan Baihan, wajah Meng Yusan dan Duling seketika berubah menjadi jelek. Apa kau berniat mengorbankan mereka, ha?
Dengkus Duling terlihat tidak puas akan saran Baihan. Bukan begitu, tentu saja aku memikirkan keselamatan mereka juga. Sehingga sebelum kita berangkat beberapa hari lalu, aku sempat menyuruh Paman Yusan menyimpan salah satu kapal pedagang yang isinya masih penuh. Ucap Baihan menjelaskan. Tujuanku adalah membakar kapal yang kita tempati ini sedemikian rupa, seolah-olah tempat ini nantinya adalah tempat orang-orang menara bertarung dengan kita, dan kapal yang Paman Yusan simpan adalah tempat para mantan tahanan nantinya berlabuh ke alam Celestial Yun. Sambung Baihan. Terdengar juga Baihan menjelaskan cara untuk mengelabui orang-orang menara dengan cara menaruh mayat yang pernah Baihan kumpulkan di pasar gelap. Mayat-mayat tersebut adalah orang-orang yang keluarga Baihan bunuh di setiap pasar gelapnya. Tidak lama setelah Baihan menjelaskan rencananya, Meng Yusan pun langsung mengeluarkan kapal dimensi yang pernah ia bawa di tempat yang cukup jauh dari tempat Baihan kelompoknya berdiri saat ini. Setelah itu, Sohung langsung memindahkan semua mantan tahanan menggunakan hukum ruang yang ia kuasai. Tidak sampai 5 menit, terlihat kapal dimensi tempat para tahanan kini melesat ke alam Celestial Yun. Ayo, ajak Baihan. Setelah melirik dan memastikan para mantan tahanan aman, Baihan, Wuhan, Duling, dan Meng Yusan pun langsung menambahkan bola energi ke arah kapal dimensi yang mereka tinggali. Setelah menghancurkan kapal Wuhan dan Meng Yusan pun langsung melempar mayat-mayat yang telah sengaja dihanguskan terlebih dahulu, agar musuh tidak bisa mengidentifikasi mayat tersebut. 10 menit lagi mereka tiba. Ayo cepat, teriak Xiaoho yang bertugas membuat sebuah portal. Dengan cepat Baihan dan yang lainnya masuk ke dalam portal, dan Xiaoho terlihat masih menahan portal agar tidak tertutup. Setelah semuanya masuk, ia pun dengan cepat membuat ilusi, menggunakan seluruh kekuatannya di area portal agar musuh tidak menyadarinya. Tepat setelah membuat ilusi, Xiaoho pun langsung lenyap setelah memasuki portal. Tidak sampai 6 menit, terlihat sosok topeng emas muncul bersama ribuan topeng ungu. Aku terlambat. Gumam sosok topeng emas melirik ke arah sekitar. Periksa semuanya, jangan ada yang terlewatkan. Perintah sosok topeng emas. Dalam sekejap ribuan topeng ungu melesat mencari petunjuk yang ada. Sementara topeng emas yang tak lain pemimpin ketiga fraksi perang milik menara. Terlihat ia kini mendekati kapal yang hancur. Tidak ada sisa. Mereka hebat menghilangkan bukti. Gumam sosok pemimpin ketiga fraksi perang. Aku harus menghubungi pemimpin ketiga fraksi menara informasi, karena hanya dirinya yang cukup mengenal mereka. Sambung pemimpin ketiga fraksi menara perang. Tak lama ia pun melirik ke salah satu bawahan setianya. Hei, kau, kembalilah ke fraksi menara informasi dan bawa ini. Perintah pemimpin ketiga fraksi menara perang. Dengan segera, salah satu topeng ungu muncul di depan pemimpin ketiga. Setelah itu ia pun langsung menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya sosok topeng ungu yang membawa pesan, salah satu sosok topeng ungu pun muncul di depan pemimpin ketiga. Tuan, ada kapal pedagang yang mencurigakan di dekat alam Celestial Yun. Apakah saya harus menangkap mereka semua? Tanya sosok topeng ungu. Pemimpin ketiga yang mendengar itu pun langsung terdiam sesaat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, jika mereka sudah di dekat alam Celestial Yun, maka mereka pasti sudah diperiksa oleh bawahanku yang mati di sini. Sementara semua bawahanku yang mati di sini baru beberapa menit mati di sini. Jadi tidak mungkin target kita ada di sana. Ucap pemimpin ketiga. Tepat setelah pemimpin ketiga selesai bicara, salah satu topeng ungu pun muncul lagi di samping pemimpin ketiga. Tuan, saya merasakan adanya aura kuat berlari menuju arah barat. Jumlah mereka setidaknya ada 5 orang. Ucap sosok topeng ungu tersebut. Ketemu. Gumam pemimpin ketiga kini tersenyum lebar. Berkumpul. Ucap pemimpin ketiga. Tidak lama, ribuan topeng ungu pun langsung berkumpul. Ayo menuju barat. Mereka pasti mengambil jalan memutar. Perintah pemimpin ketiga. Anggota menara fraksi perang pun langsung melesat menuju arah barat. Sementara di ruang hampa terlihat sebuah celah muncul dan tak lama Baihan dan kelompoknya langsung keluar dari celah tersebut. Apa ini benar arah timur, Paman? Tanya Baihan melirik ke Xiaoho. Menurutku benar ini ke arah timur, jawab Xiaoho sambil melirik area sekitar. Bagus, semoga saja mereka tertipu dan menduga jika kita mengambil jalan memutar. Ucap Baihan terlihat berharap. Aku pun berpikir hal yang sama, karena sebelum masuk portal aku sempat merasakan musuh yang sangat banyak mendekati kita. Sambung Meng Yusan sambil mengangguk-anggukan kepala. Ayo berangkat, jangan terlalu lama di sini, karena perjalanan kita masih jauh, serta musuh juga ada di mana-mana. Maka kita harus bergerak cepat serta hati-hati. Ajak Xiaoho. Baihan dan yang lainnya pun setuju saran Xiaoho.
Mereka semua pun langsung bergerak menuju timur dengan kecepatan penuh milik Baihan dan Pewuhan. Di tempat Baihan dan kelompoknya bertarung sebelumnya, terlihat kini pemimpin ketiga fraksi Menara Informasi muncul bersama para bawahannya. Ini, gemam pemimpin ketiga, fraksi Menara Informasi atau dikenal Jin Yuanhu, kini sedang melebarkan matanya. Pergi, kejar pemimpin ketiga fraksi Menara Perang. Beritahu jika kita telah ditipu, karena arah yang bocah itu tuju adalah timur. Cepat! Teriak Jin Yuanhu menatap ke arah salah satu sosok topeng ungu. Sosok topeng ungu pun langsung membungkukkan badannya lalu menghilang dari tempatnya. Walau kekuatan para topeng ungu yang di sekeliling Jin Yuanhu jauh lebih kuat dari Jin Yuanhu, mereka tentu sangat takut dan menghormati Jin Yuanhu. Yang diandalkan dari Jin Yuanhu bukanlah kekuatan namun strateginya, dan sangat lihai mencari informasi, sehingga ia langsung diangkat menjadi pemimpin ketiga fraksi informasi. Setelah mengecek seluruh area tempat Baihan bertarung, Jin Yuanhu terlihat melangkah ke yang ia curigai. Tempat Baihan dan kelompoknya menghilang terakhir kali. Sial, benar dugaanku. Jika mereka melarikan diri menggunakan sebuah portal, gumam Jin Yuanhu dalam hati. Tapi siapa yang bisa membuat portal sekuat ini? Sambung Jin Yuanhu. Apakah? Tidak, itu tidak mungkin dia. Gumam Jin Yuanhu yang kini memikirkan Xiaohu. Karena Jin Yuanhu yakin jika Xiaohu tidak akan berani meninggalkan benua langit. Di benua langit, tepatnya di puncak gunung tempat tinggal Xiaohu, ada sebuah tambang material yang sangat diinginkan oleh organisasi Menara. Jadi tidak mungkin Xiaohu meninggalkan benua langit, itulah yang kini Jin Yuanhu pikirkan. Tidak sampai satu hari pemimpin ketiga fraksi Menara Perang muncul di depan Jin Yuanhu. Apa kau yakin kau telah menyelidikinya dengan benar? Tanya pemimpin ketiga fraksi Menara Perang terdengar serius. Mereka masih saat ini menuju ke arah timur. Dan menurut analisaku, jika kau mengejarnya menggunakan kecepatan penuhmu seorang diri, maka kau membutuhkan waktu 3 bulan. Tapi jika kau bersama bawahanmu dan mengikuti kecepatan mereka, maka kau butuh waktu 6 bulan. Jawab Jin Yuanhu dan langsung menjelaskan secara rinci. Jadi satu-satunya cara adalah kembali ke Menara Perang dan menggunakan portal setidaknya. Dengan begitu jarakmu dengan mereka tidak akan sampai beberapa hari. Sambung Jin Yuanhu. Pemimpin ketiga Menara Fraksi Perang pun langsung menundukkan sedikit kepalanya. Terima kasih atas informasimu. Aku tak akan mengampuni mereka semua, karena telah berani menipuku. Ucap pemimpin ketiga Menara Fraksi Perang terdengar dingin. Dengan cepat pemimpin ketiga Menara Fraksi Perang langsung menuju Menara Fraksi Perang bersama seluruh bawahannya. Jin Yuanhu yang melihat itu juga terlihat melesat menuju alam Celestial Wanca. Semoga saja tebakanku salah, gumam Jin Yuanhu dalam hati. Saat ini Jin Yuanhu cukup bimbang apakah Xiaohu meninggalkan benua langit atau tidak. Jadi ia hanya memastikan sehingga pergi ke sana adalah pilihan terbaik. Tidak lama setelah kepergian Jin Yuanhu beserta seluruh bawahannya, kini di antara salah satu mayat terlihat bergerak-gerak. Apa yang Tuhan katakan memang benar. Jika organisasi Menara jauh lebih mengerikan dari yang terlihat, gumam klon Baihan saat itu. Sementara kelompok Baihan dan Xiaohu yang terus melesat kini menghentikan langkah mereka saat melihat Baihan tiba-tiba berhenti. Ada apa, Han? Apa mereka menyadari jalur pelarian kita? Tanya Xiaohu melirik Baihan. Saat ini salah satu pemimpin Menara Fraksi Perang sedang mengejar kita menggunakan portal. Jawab Baihan. Jika kita melanjutkan perjalanan, maka energi kita masih akan terkuras habis. Jadi lebih baik kita memulihkan diri di sini, sembari menunggu kedatangan mereka. Sambung Baihan dan langsung melirik Meng Yusan untuk meminta pendapat. Apakah ia memiliki rencana yang lebih baik atau tidak? Aku rasa lebih baik kita menunggu mereka dan bertarung, Han Er. Karena jika kita terus melanjutkan perjalanan, maka energi kita akan terkuras. Dan pastinya lambat laun kita akan terkejar oleh mereka. Dan pada saat terkejar lalu bertarung dalam kondisi kelelahan, itu sangat tidak menguntungkan kita. Jadi rencanamu ini adalah pilihan terbaik. Ucap Meng Yusan terdengar serius. Baihan yang pergi ke arah utara kini langsung mengayunkan tangannya. Tak lama lubang hitam muncul di dunia jiwanya pun muncul. Baihan pun langsung melenyapkan setelah memasuki lubang hitam. Kakak, teriak Bai Dashing langsung muncul di depan Baihan. Bagaimana keadaanmu? Apa kau sudah pulih total? Tanya Baihan melirik Bai Dashing. Tentu saja kami sudah pulih total. Bahkan kekuatan kami juga telah meningkat pesat. Ucap Lan Yuheng kini terlihat melayang. Baguslah jika begitu. Karena tak lama lagi kita mungkin akan bertarung habis-habisan. Jadi persiapkan saja diri kalian sebaik mungkin. Ucap Baihan mengangguk santai sambil melangkah menuju kediamannya.
Di saat yang sama kini pemimpin ketiga menara fraksi perang baru saja sampai di depan sebuah menara yang sangat tinggi. Ayo cepat, jangan sampai membuat musuh melarikan diri terlalu jauh, ajak pemimpin ketiga menara fraksi perang. Ia dan bawahannya pun langsung melesat masuk setelah gerbang menara terbuka. Lantai pertama, kedua, ketiga, hingga lantai ke-8. Langkah pemimpin ketiga pun terhenti. Aktifkan portalnya menuju ke arah timur. Ucap pemimpin ketiga terlihat melangkah sambil melirik ke arah puluhan topeng putih. Para topeng putih yang menjaga portal pun langsung menyebar ke sebuah, di mana titik formasi mengaktifkannya berada. Tanpa menunggu waktu lama, setelah mengaktifkan formasi, kini muncul sebuah cahaya besar yang tak lain gerbang portal. Tanpa menunggu lama, pemimpin ketiga pun langsung melesat masuk bersama seluruh bawahannya. Pemimpin ketiga seketika muncul di timur bersama seluruh bawahannya. Aura mereka masih terasa. Kekeh pemimpin ketiga kini menyeringai lebar. Ayo, mereka ada di depan, jangan lambat. Teriak pemimpin ketiga langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya. Sial, aku tak menyangka mereka jauh lebih cepat dari perkiraan. Gumam Meng Yusan saat merasakan kehadiran banyak aura yang sangat pekat. Dengan cepat Meng Yusan bangkit sambil menatap ke arah selatan. Aku harus mengulur waktu agar kakak Han Er bisa memulihkan energi mereka hingga kondisi puncaknya, ucap Meng Yusan. Tak lama Meng Yusan pun langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu iblis Asura. Datanglah kalian semua para parasit sialan, akan kuhancurkan setiap insi tubuh kalian. Teriak Meng Yusan kini mulai memancing musuhnya agar teralihkan ke dirinya. Datanglah kalian semua para parasit sialan, akan kuhancurkan setiap insi tubuh kalian. Teriak Meng Yusan kini mulai memancing musuhnya agar teralihkan ke dirinya. Pemimpin ketiga yang mendengar teriakan Meng Yusan pun langsung menghentikan langkahnya. Kalian buruh iblis Asura itu. Aku sudah tidak peduli akan amukan klan iblis Asura. Teriak pemimpin ketiga menunjuk Meng Yusan. Seketika puluhan topeng ungu dan ratusan topeng putih langsung melesat ke arah Meng Yusan. Melihat yang menyerangnya ke sini hanya 20% dari semua pasukan musuh, Meng Yusan pun langsung mengangkat sebuah tombak yang dulu biasa ia gunakan untuk berburu. Kau terlalu meremehkanku, ucap Meng Yusan. Akan kubuat kalian membayar apa yang kalian tunai. Sambung Meng Yusan langsung memasang kuda-kuda. Gerakan ketiga, tombak kehancuran. Teriak Meng Yusan langsung mengayunkan tombaknya ke arah pemimpin ketiga yang terlihat akan kembali melesat bersama sisa bawahannya. Dalam sekejap tombak milik Meng Yusan muncul di depan pemimpin ketiga. Terlihat jelas pemimpin ketiga dengan mudah menghancurkan serangan tombak Meng Yusan. Sialan, perbedaan Kaisar Dewa Surgawi dengan Kaisar Dewa Abadi sangatlah jauh. Gumam Meng Yusan terdengar kesal. Tapi itu bukan menyurutkan niat Meng Yusan untuk menghentikan pemimpin ketiga bersama para bawahannya. Meng Yusan pun langsung mengeluarkan ribuan tombaknya dan dikendalikan dengan energinya. Tanpa basa-basi ia langsung melempar tombak-tombaknya ke arah musuhnya yang kini mendekat. Beberapa dari topeng ungu yang berhasil mendekati Meng Yusan langsung mati dengan tubuh terbelah, lalu meledak saat terkena serangan tombak Meng Yusan. Beberapa dari topeng putih yang mencoba menghindar langsung mati setelah Meng Yusan muncul dan menghadang jalan mereka untuk kabur. Pemimpin ketiga yang melihat 20% bawahan yang ia kirim kini tersisa 15% saja. Langsung memasang wajah jelek. Bukannya ia iba dengan kematian semua bawahannya, melainkan ia terkejut akan Meng Yusan yang mampu membunuh 5% bawahannya kurang dari 2 menit. Sialan kalian semua, maju! Teriak pemimpin ketiga melirik ke arah 30% bawahan yang ada di belakangnya. Seketika ratusan topeng ungu dan ribuan topeng putih langsung melesat ke arah Meng Yusan. Melihat kini sudah setengah pasukan menyerangnya, Meng Yusan pun menyeringai tipis. Bukan hanya mereka saja, melainkan kau dan semua bawahanmu yang tersisa akan kupancing untuk ikut menyerangku. Ejek Meng Yusan ke arah pemimpin ketiga. Lakukan jika kau bisa. Dengkus pemimpin ketiga langsung melesat ke arah tempat di mana Xiaohu, Duling, Buwuhan, dan Baihan berada. Sialan! Teriak Meng Yusan ingin menghentikan pemimpin ketiga. Tapi ratusan topeng ungu yang menggabungkan kekuatan mereka kini muncul menyerang Meng Yusan. Meng Yusan pun langsung terpukul mundur.
Serangan formasi gabungan mereka sangatlah kuat. Aku harus berhati-hati mulai saat ini. Dan juga, maafkan aku kakak dan Wuhan. Hanya ini yang bisa kulakukan. Kuma Meng Yusan langsung mengeluarkan auranya. Mata Meng Yusan seketika berubah menjadi putih polos. Tanduk yang ada di kepalanya seketika memanjang. Dan terdengar suara dengungan yang sangat keras dari tanduk tersebut. Tidak ada yang tahu jika saat ini Meng Yusan tengah memberitahu kedua kakaknya tentang kedatangan organisasi menara yang asli. Karena semua musuh yang ada di depannya mengira jika Meng Yusan mencoba memulihkan diri dengan menyerap energi yang ada di sekitarnya menggunakan kedua tanduknya. Jangan biarkan dia memulihkan diri! Teriak salah satu topeng ungu langsung membuat kelompok yang berjumlah 10 orang di setiap topeng ungu. Dan berjumlah ratusan topeng putih dalam setiap kelompok topeng ungu. Puluhan bola energi berwarna hitam seketika melesat ke arah Meng Yusan. Meng Yusan yang melihat itu langsung memunculkan jutaan tombak. Dan kini jutaan tombak tersebut mengelilingi dirinya dalam bentuk bola. Gerakan ketujuh, pertahanan Asura. Teriak Meng Yusan. Seketika jutaan tombak langsung bergerak, menyatu membentuk sosok iblis Asura. Ledakan keras seketika terdengar setelah puluhan bola energi hitam menyentuh tombak pertahanan Meng Yusan. Sedikit demi sedikit kini tombak pertahanan Meng Yusan mulai hancur dan terus terkikis. Tapi saat bola energi akan menyentuh pertahanan terakhir Meng Yusan, sebuah kapak muncul dan langsung menghancurkan bentuk formasi musuh. Hingga terlihat bola energi hitam mulai redup. Tepat saat topeng ungu tersebut membalik badan, kepalanya langsung hancur. Setelah terkena tebasan Wuhan yang kini menyeringai lebar. Siapa yang mengizinkan kalian menyerang sekutuku? Kekeh Wuhan tertawa gila. Setelah berbicara dan membuat semua musuh sempat terdiam saat mendengar ucapan Wuhan, Wuhan pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang musuh yang ada di depannya, dengan membabi buta sambil terus menerobos ke tempat Meng Yusan berada. Hentikan dia, jangan biarkan dia menuju iblis Asura itu. Teriak salah satu topeng ungu yang kini merasakan adanya yang tidak beres jika Wuhan mendekati Meng Yusan. Meng Yusan yang melihat Wuhan datang di saat-saat yang menurutnya tepat kini tersenyum bahagia. Tak mau kalah dengan sisa energi yang ia punya, Meng Yusan pun langsung menghancurkan bola energi hitam yang kini melemah. Sialan! Raung para topeng ungu dan putih yang kini memuntahkan seteguk darah lantaran serangan formasi mereka berhasil dihancurkan. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Wuhan dan Meng Yusan pun semakin agresif, bergerak, dan sekuat tenaga mengayunkan senjata mereka ke arah musuh yang terlihat oleh pandangan mata mereka. Hingga 30% musuh yang kini tersisa, barulah Meng Yusan dan Wuhan bertemu, dan langsung bergabung. Maafkan aku Tuan Yusan, karena terlambat datang. Ucap Wuhan dengan nada tulus. Wajahnya terlihat langsung berubah dari wajah jahat, kini terlihat wajah hangat. Malah sebaliknya, kau datang di waktu yang tepat Wuhan. Ucap Meng Yusan. Dan juga terima kasih telah datang ke sini tepat waktu. Sambung Meng Yusan. Tidak perlu berterima kasih sekarang. Berterima kasihnya nanti saja jika kita bertahan hidup dan berhasil menang melawan mereka. Ucap Wuhan sambil memasang wajah khasnya. Aku akan ke sana Tuan Yusan. Ucap Wuhan sambil terkekeh mengerikan. Tanpa menunggu reaksi dari Meng Yusan, Wuhan pun langsung bergerak ke arah sekumpulan para topeng putih. Karena dirinya sadar masih belum mampu menghadapi para topeng ungu. Jadi ia meninggalkan para topeng ungu untuk Meng Yusan. Sialan, dia bukan hanya gila, tapi aku rasa ia licik juga. Gumam Meng Yusan langsung menuju ke arah berlawanan. Sialan, dia bukan hanya gila, tapi aku rasa ia licik juga. Gumam Meng Yusan langsung menuju ke arah perlawanan. Ledakan pun terjadi. Di saat Wuhan dan Meng Yusan mengamuk, terlihat saat ini Duling juga melakukan hal yang sama. Sia, dia sangat kuat. Gumam Duling sambil mengusap darah yang menetes di sela bibirnya. Kau jauh lebih kuat dari iblis Asura yang sebelumnya aku temui. Ucap pemimpin ketiga, kini menyeringai lebar ke arah Duling.
Kau juga lumayan kuat ternyata. Ini akan menjadi menarik jika aku melawanmu serta bisa kujadikan latihan samsak tinjuku. Balas Dujian dengan seringai lebar mengejek. Mendengar ejekan Duling, wajah pemimpin ketiga terlihat berubah drastis. Dari yang awalnya tersenyum kini memasang wajah memerah. Rupanya kau sudah bosan hidup. Ucap pemimpin ketiga langsung mengangkat tangannya. Tak lama ratusan sosok topeng ungu pun langsung membuat kelompok dan membentuk formasi serangan bersama ribuan topeng putih. Melihat itu, Duling pun langsung berubah ke wujud aslinya. Datanglah para tikus-tikus kecil, teriak Duling. Aura Duling seketika meledak dan kekuatannya pun langsung melonjak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu, gumam pemimpin ketiga melebarkan matanya saat merasakan aura Duling yang bisa dikatakan hampir setara dengan dirinya. Sia, cepat hancurkan dia! Teriak pemimpin ketiga langsung memerintah semua bawahannya. Seketika semua bawahan pemimpin ketiga pun langsung melesat ke arah Duling dengan kompak, tanpa merusak barisan formasi yang mereka buat. Bersiap! Teriak semua ketua kelompok di setiap barisan. Dengan cepat para topeng putih dan ungu di setiap kelompok langsung mengalirkan energi mereka ke punggung yang bertumpu di ketua kelompok mereka. Tembak! Teriak semua ketua kelompok tak lama puluhan. Bahkan hampir ratusan bola energi yang sangat kuat melesat ke arah Duling. Duling yang melihat itu sedikit terkejut saat merasakan kekuatan dari setiap bola energi yang mengarah ke dirinya. Karena di setiap bola energi tersebut, kekuatannya setara dengan kekuatan serangan penuhnya. Ini yang menarik. Kekeh Duling langsung menerjang ke arah bola energi yang mengarah ke dirinya. Gerakan kedua, tinju iblis penghancur! Teriak Duling. Ledakan besar seketika tercipta saat tinju Duling menabrak 3 bola energi sekaligus. Sangat kuat. Aku suka itu. Teriak Duling tertawa lebar. Walau saat ini jubah yang Duling kenakan hancur akibat bentrokan yang barusan terjadi dan memperlihatkan beberapa sayatan. Akibat serpihan ledakan, Duling tentu tidak mempermasalahkannya. Gerakan kedua, tombak iblis penghancur! Teriak Duling kini terlihat mengayunkan 2 tombak kembarnya yang mirip sabit di ujung bilahnya. Setelah mengalirkan semua energinya ke dalam kedua tombak kembarnya dan mengayunkannya ke arah puluhan bola energi, terlihat 2 bilah tombak mirip sabit melesat. Ledakan besar seketika kembali terdengar, jauh lebih besar dari sebelumnya. Terlihat kini Duling terlempar mundur akibat terkena dampak dari ledakan bentrokan. Tepat pada saat Duling ingin menyetabilkan dirinya, puluhan topeng ungu muncul sambil mengayunkan pedang mereka masing-masing dan diarahkan ke Duling yang berjarak 3 meter. Duling yang tidak mampu bereaksi hanya bisa menerima serangan puluhan dari topeng ungu. Sialan, berani sekali kalian menyerangku dengan serangan lemah seperti ini. Mendengar suara dingin Duling, wajah puluhan topeng ungu seketika membeku. Mundur! Teriak salah satu dari mereka. Mereka mengira jika Duling sudah melemah, tapi mereka tidak menyangka jika Duling masih kuat dan masih memiliki sisa energi. Tentu saja mereka sadar tidak akan mampu memberikan luka dalam untuk Duling jika mereka menyerang sekuat tenaga mereka. Jadi mereka hanya berniat menyerang di saat momen yang pas. 2 dari puluhan topeng ungu langsung meledak dan 3 terluka parah hingga menggerang kesakitan. Tidak berhenti sampai di sana, Duling kini kembali muncul di sisa-sisa topeng ungu yang berhasil lolos dari serangannya. Suara pilu terdengar memekak telinga di saat Duling memotong setiap anggota tubuh mereka dalam sekali ayunan. Melihat puluhan topeng ungu yang menyerangnya, kini sebagian mati dan sebagian terluka parah, Duling pun ingin kembali bergerak untuk membunuh yang masih hidup. Tapi sebelum ia melangkah, beberapa bola energi muncul dari segala arah, mengepung dirinya dan para topeng ungu yang terluka. Melihat Duling terkena beberapa bola energi dari serangan formasi gabungan, kini semua pasukan pemimpin ketiga langsung bermunculan di sekeliling kepulan asap. Mereka terlihat menunggu asap di depan mereka, menghilang,
Dan setelah itulah mereka akan langsung membunuh Duling, yang mereka yakini telah terluka. Pemimpin ketiga yang santai penonton bawahannya bertarung, kini melebarkan matanya saat merasakan aura yang sangat kuat berasal dari dalam kepulan asap. "Mundur!" teriak pemimpin ketiga. Namun sebagian dari mereka yang terlambat menghindar kini terkena kabut putih. "Tolong! Tolong aku!" Seketika semua topeng ungu dan putih yang terkena kabut putih langsung berteriak kesakitan meminta tolong. Tak lama, tubuh mereka secara perlahan mengering, hingga menyisakan tulang dan kulit kering. Ini dia, kekuatan yang pemimpin ingin dapatkan. Gumam pemimpin ketiga terlihat melebarkan matanya. "Kekuatan apa yang kau maksud?" tanya Xiaohou dengan nada santai. Entah sudah sejak kapan ia muncul di samping pemimpin ketiga. Sementara pemimpin ketiga yang mendengar suara yang begitu familiar baginya, langsung melompat menjauhi Xiaohou. "Kau, pemimpin klan cabang Xiaohou?" teriak pemimpin ketiga menunjuk Xiaohou. Terlihat pemimpin ketiga sedikit ketakutan saat melihat Xiaohou. Walau tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Xiaohou, tentu ia sadar tidak akan mampu menang melawan Xiaohou jika duel 1 lawan 1. "Sia, aku tak menduga jika kau berani meninggalkan berdua langit," teriak pemimpin ketiga. "Lalu, apa masalahmu?" tanya Xiaohou, langsung bergerak ke arah pemimpin ketiga sambil mengeluarkan pedangnya. Dengan cepat pemimpin ketiga juga langsung mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya ke arah Xiaohou. Hingga terdengar benturan pedang disertai ledakan akibat benturan tersebut. "Sia, benar dugaanku," gumam pemimpin ketiga, langsung mengumpat dalam hati. Dan saat ini berniat meminta bawahannya untuk berkumpul. Wajah pemimpin ketiga langsung berubah menjadi jelek, karena saat ini bawahannya satu persatu dibantai. Di tempat Meng Yusan dan bawahan saat ini mereka kedatangan bala bantuan baru, yang tak lain Bai Dasing dan Lan Yuheng. Terlihat kedua bala bantuan tersebut mengamuk jauh lebih parah dari apa yang bawahan dan Meng Yusan lakukan saat ini. "Mati kalian semua!" teriak Bai Dasing, dan Lan Yuheng membabi buta saat ini. "Mati kalian semua!" teriak Bai Dasing, dan Lan Yuheng membabi buta saat ini. "Cia, jangan biarkan mereka bersama, pisahkan mereka. Karena jika mereka bergabung, kekuatan pertahanan mereka sangat kokoh," teriak salah satu dari topeng ungu. Seketika pasukan kelompok dari menara pun langsung menyebar di setiap kelompoknya, lalu bergerak ke arah Bai Dasing dan Lan Yuheng. Sementara Lan Yuheng dan Bai Dasing yang mendengar jika mereka ingin dipisahkan, langsung saling melirik satu sama lain. "Ayo kak, kita hancurkan mereka semua," kekeh Bai Dasing. Lan Yuheng pun langsung mengangguk. Tak lama Lan Yuheng bergabung dengan spirit petirnya. Kini tubuh Lan Yuheng berubah seutuhnya menjadi petir tanpa adanya tubuhnya. Bukan hanya Lan Yuheng, Bai Dasing juga tak mau kalah. Ia kini berubah menjadi sosok kera raksasa yang sangat jauh berbeda dari perubahannya yang sebelumnya. Tanpa basa-basi, Lan Yuheng pun langsung menerjang ke arah musuh yang kini mendekatinya. Bilah petir langsung melesat ke sekumpulan musuhnya dan langsung menyambar mereka semua. Walau sadar itu tak bisa membunuh atau melukai mereka secara berat, tentu Lan Yuheng tidak menyerah begitu saja. Tepat setelah Lan Yuheng selesai menyerang, kini Bai Dasing muncul tepat di depan musuh-musuhnya yang terluka ringan. Tanpa bisa melakukan apa-apa, musuh-musuh Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung mati dengan tubuh tercabik-cabik. Melihat kerjasama Bai Dasing dan Lan Yuheng semakin menjadi, wajah para anggota menara kini memasang wajah jelek. "Serang terus, jangan biarkan manusia petir itu melukai jiwa kita," teriak salah satu topeng emas. Ia sadar jika Lan Yuheng memberikan luka dalam untuk anggota menara, hingga membuat para topeng putih teralihkan. Akibat rasa sakit, dan saat teralihkan, Bai Dasing pun memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membunuh mereka tepat di setiap titik lemah mereka. Saat Lan Yuheng akan kembali bergerak, terlihat dua sosok topeng ungu menyerangnya, sehingga membuat Lan Yuheng dipukul mundur. Sadar jika dirinya ketahuan berusaha menghindari para topeng hitam, Lan Yuheng pun langsung bergerak mundur bersama Bai Dasing.
Sial, mereka tak ada habisnya. Umpat Lan Yuheng. Lebih parah lagi, mereka sadar jika kita hanya menyerang topeng putih. Dan mereka sadar kita tidak mampu menghadapi para topeng ungu. Sambung Bai Dasing. Serahkan para topeng ungu kepadaku. Walau energiku telah habis tanpa sisa. Jangan remehkan kekuatan fisikku. Ucap Meng Yusan kini muncul sambil mencengkram erat kepala salah satu topeng ungu yang diam-diam ingin membunuh Bai Dasing dan Lan Yuheng dari belakang. Kepala topeng ungu tersebut langsung meledak setelah Meng Yusan menguatkan cengkramannya. Melihat itu, Bai Dasing dan Lan Yuheng pun langsung mengangguk serempak. Baiklah, serahkan para topeng putih itu kepada kami. Sementara kau dan Paman Wuhan akan melawan para topeng ungu. Ucap Bai Dasing. Meng Yusan pun langsung mengayunkan tinjunya ke arah kelompok menara. Tidak ada yang menyadari jika Meng Yusan berusaha memisahkan mereka. Tidak jauh dari Meng Yusan, Wuhan yang sudah dipenuhi oleh darah musuh-musuhnya kini melirik apa yang Meng Yusan lakukan. Dia berniat memisahkan kedua topeng ungu dan topeng putih, rencana yang menarik. Kemam Wuhan menyeringai lebar. Akan ku bantu kau, Tuan Yusan, teriak Wuhan melesat dengan kecepatan penuhnya, sambil melempar kapaknya ke arah kedua topeng putih dan topeng ungu. Bersama dengan itu, Wuhan juga mengayunkan tinjunya ke arah salah satu topeng ungu hingga melemparnya menjauh. Sialan, akanku. Sebelum topeng ungu tersebut menyelesaikan ucapannya, kini muncul Meng Yusan dengan tinju yang mengerikan. Topeng ungu pun berusaha menahan dengan menyilang kedua tangannya. Tepat saat tinju Meng Yusan akan mengenai musuhnya, muncul para topeng ungu menghentikan tinju Meng Yusan dengan berbagai senjata mereka. Gabungkan dan diarahkan ke Meng Yusan. Kenal kalian, ucap Meng Yusan menyeringai lebar. Dengan cepat Meng Yusan menundukkan kepalanya, dan pada saat yang bersamaan muncul bilah kapak yang sangat kuat melewati kepala Meng Yusan. Seketika ratusan topeng ungu mampu dipukul mundur oleh serangan penuh yang Wuhan lakukan. Ayo kita selesaikan mereka dengan cepat lalu membantu mereka berdua, ajak Meng Yusan setelah melihat Wuhan mendekatinya. Jangan remehkan mereka, Tuan Yusan. Walau terlihat lemah, sebenarnya mereka berdua lebih kuat dari diriku. Ucap Wuhan sambil melirik Bai Dasing dan Lan Yuheng yang ia tahu jika keduanya belum mengerahkan semuanya saat ini dan ia tentu tahu sebabnya. Itu karena jiwa Bai Dasing dan jiwa Lan Yuheng belum seutuhnya sembuh. Jika mereka memaksa, maka luka mereka akan kembali terbuka. Begitu ya, ucap Meng Yusan yang kini mencoba melihat keduanya dengan teliti. Dan ia pun sadar jika luka yang keduanya dapatkan ternyata belum sembuh seutuhnya. Ayo, ajak Meng Yusan langsung menyilang tombaknya. Setelah menahan serangan musuh, Meng Yusan pun langsung melakukan manuver. Kaki Meng Yusan dengan cepat mengarah ke musuhnya yang kini langsung berusaha untuk mundur. Mata para topeng ungu melebar saat melihat Meng Yusan melakukan serangan tipuan. Dan ternyata Wuhan sudah bergerak diam-diam mengayunkan kapaknya. Mundur! Teriak salah satu topeng ungu, melihat musuh-musuh dan semakin menjauhi para topeng putih. Wuhan dan Meng Yusan pun melesat ke arah mereka dan langsung bekerja sama dalam menyerang. Sialan, mati kau! Teriak pemimpin ketiga sekuat tenaga mengayunkan pedangnya ke arah titik buta Xiaohu. Dengan cepat Xiaohu menyilang pedangnya. Namun sebelum pedang pemimpin ketiga sampai dengan cepat ia berubah menjadi sosok bayangan. Tapi itu bukanlah bayangan, melainkan hukum kegelapan miliknya. Mata pemimpin ketiga seketika berubah menjadi dingin. Sementara Xiaohu langsung tersenyum tipis. Kenapa? Apa kau tidak bisa menggunakan hukum kegelapananmu di hadapanku? Ejek Xiaohu. Ayo, keluarkan saja untuk sejatimu. Yang menjijikan itu, aku ingin melihat kekuatan yang sebenarnya dari sosok pemimpin ketiga menara fraksi perang. Sambung Xiaohu langsung menantang pemimpin ketiga. Kau tidak pantas. Ucap pemimpin ketiga kini terlihat mulai tenang. Melihat wajah pemimpin ketiga, Xiaohu pun langsung mundur, karena ia sadar akan berbahaya jika musuhnya bertarung dalam keadaan normal. Berbeda jika dalam keadaan terbawa amarah, maka ia tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Tepat saat Xiaohu mundur menjauh 100 meter, pemimpin ketiga sudah muncul tepat di samping Xiaohu sambil berkata, "Mau kemana kau?" Ucap pemimpin ketiga, langsung menjulurkan tangannya ke arah leher Xiaohu.
Sebuah pedang kayu berwarna hitam langsung menghentikan uluran tangan pemimpin ketiga. Shioho yang melihat klon Baihan seketika menghela nafas lega. "Apa kau tidak apa-apa, Tuan?" tanya klon Baihan sambil melirik pemimpin ketiga dengan tatapan waspada. "Apa kau tidak apa-apa, Tuan?" tanya klon Bai sambil melirik pemimpin ketiga dengan tatapan waspada. Hati-hati dengan energi yang tak kasat mata di sekelilingnya itu. Seperti ilusi untuk mempengaruhi lawan. Ucap Shioho memperingati sambil mengangguk jika dirinya baik-baik saja. "Iya, Tuan. Ku sudah merasakan dari awal, makanya dia mengirimku ke sini." Ucap klon Baihan langsung merubah menjadi kabut. Bertepatan dengan Baihan, berubah menjadi kabut, tempat Baihan berdiri langsung meledak. Akibat serangan dari pemimpin ketiga yang muncul dari ruang hampa. Bersamaan dengan itu, pemimpin ketiga muncul di atas Shioho dan mencoba menyentuhnya. Namun kabut terlebih dahulu menghalangi tangan pemimpin ketiga. Terlihat kini kabut melawan asap hitam, dan asap hitam didorong mundur. Ledakan besar pun terdengar sesaat. Asap hitam mengeluarkan cahaya dan langsung menggumpal layaknya awan hitam, lalu meledak. Klon Baihan seketika muncul sambil memuntahkan darah. Kenapa baru kali ini aku melihat klon bisa memuntahkan darah? Gumam Shioho terkejut. Tapi karena ia melihat adanya kesempatan untuk menyerang pemimpin ketiga yang sedang lengah, Shioho pun langsung melesat ke arah pemimpin ketiga. Dengan gerakan santai, Shioho mengayunkan pedangnya ke arah titik lemah pemimpin ketiga yang kini terlihat jelas. Gerakan Asura, tebasat Asura. Gumam Shioho. Bilah pedang yang terlihat tanpa aura langsung melesat ke arah jantung pemimpin ketiga. Sementara pemimpin ketiga langsung berubah menjadi asap hitam atau kabut hitam. Ledakan besar kembali terdengar. Bersamaan dengan itu pemimpin ketiga muncul dalam jarak 100 meter dengan jubah tercabik-cabik. "Ke arah mana kau melihat?" ucap klon Baihan. Kini sudah sejak kapan muncul dari belakang musuhnya. "Sia, aku lengah," gumam pemimpin ketiga yang tidak mampu merasakan pergerakan Baihan. Pemimpin ketiga seketika menjerit. Ia mengira tidak akan terluka oleh serangan Baihan. Karena menyadari Baihan memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tapi ia tidak sadar jika serangan klon Baihan dibantu oleh spirit tanpa batas, sehingga tampak serangannya sangatlah kuat. Pemimpin ketiga seketika menggeram. Bersamaan dengan itu tubuhnya mulai berubah ke wujud siluman. "Akan kuhancurkan kalian berdua!" teriak pemimpin ketiga yang kini berubah menjadi siluman setengah manusia dan setengah serigala. Mata klon Baihan seketika melotot sebelum kepalanya terpenggal dalam sekejap, dan tanpa mampu bereaksi lantaran kecepatan siluman serigala sangatlah mengerikan. Shioho yang melihat itu pun kini berekspresi tak jauh berbeda dengan klon Baihan. "Sialan!" Gumam Shioho langsung mengeluarkan sebuah pil berwarna merah darah. Namun sebelum Shioho menelan pil berwarna merah tersebut, tubuh Shioho secara tiba-tiba terhempas. Darah juga langsung keluar dari mulut dan dadanya. Saat Shioho melihat dadanya yang kini tersayat membentuk cakar, dan di lukanya ada asap hitam yang tak mau menghilang, wajah Shioho langsung berubah menjadi jelek. "Sia!" gumam Shioho kini mencoba menghilangkan asap hitam tersebut. Karena asap hitam tersebut sedang menyerap energi serta darah Shioho hingga habis. Saat fokus Shioho teralihkan ke lukanya, ia tidak menyadari jika pemimpin ketiga kini muncul di depannya dan sedang mengayunkan cakar kanannya ke arah Shioho. Merasakan tekanan yang kuat serta bahaya mendatanginya, Shioho pun langsung mengangkat kepalanya. "Ini..." gumam Shioho melototkan matanya sambil berusaha mengangkat pedangnya. Tubuh Shioho seketika terhempas jauh hingga tubuhnya mendarat di salah satu pecahan-pecahan dimensi. Saat Shioho mencoba bangkit, ia langsung memuntahkan banyak darah sambil memegangi dadanya yang terluka semakin membesar. "Dalam hidupku ini baru pertama kalinya aku bisa membunuh seorang penatua dari klan iblis Asura," ucap pemimpin ketiga langsung memamerkan giginya. "Kau harus beruntung karena dibunuh oleh salah satu pemimpin menara, yaitu pemimpin ketiga fraksi perang." Sambung pemimpin ketiga kini langsung membuka mulutnya dan berniat memakan kepala Shioho.
Di tempat Bayan, ia yang sedang melawan ratusan topeng ungu dan puluhan ribuan topeng putih, langsung menghentikan langkahnya saat merasakan klonya mati. Tak lama setelah itu ia mengirimnya ke tempat Shioho. Sia, ternyata dia jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Gumam Baihan dalam hati. Saat bergumam, terlihat wajah Baihan tetap tenang. Beberapa kali ia juga terlihat menghindari serangan musuhnya, walau fokus Baihan teralihkan. Karena saat ini mencoba berpikir apa langkah yang akan ia ambil. Pergerakan Baihan sangat lancar ke sana kemari sambil mengayunkan pedangnya untuk mengurangi jumlah musuh. Ketemu, gumam Baihan langsung mengepalkan erat tangannya. Dalam sekejap kabut muncul di sekeliling Baihan dan tanpa basa-basi, kabut yang Baihan munculkan langsung meledakkan semua musuhnya yang masuk ke area kabutnya. Lain kali saat kita bertemu lagi, disitulah kalian semua akan musnah. Ucap Baihan langsung menghilang. Duling, Meng Yusan, Pai Tiasing, Lan Yuheng dan Pe Wuhan yang masih bertarung seketika menghentikan pergerakan mereka. Saat mendapatkan pesan telepati dari Baihan, mereka pun langsung melancarkan serangan gabungan dan terkuat mereka. Dan setelah mampu mengurangi jumlah musuh yang cukup banyak, mereka secara tiba-tiba menghilang layaknya ditelan ruang hampa. Di saat yang bersamaan, mulut pemimpin ketiga yang kini mendekati kepala Shioho langsung tertutup kembali dan dengan cepat ia mundur saat instingnya merasakan bahaya yang mampu mengancam nyawanya. Ledakan besar seketika muncul tidak jauh dari tempat pemimpin ketiga, dan tampak dari keadaan tersebut langsung menyerang ke pemimpin ketiga. Menyerang ke tempat yang salah, betapa bodohnya. Dengkus pemimpin ketiga langsung mengayunkan tangannya. Seketika dampak dari ledakan langsung menghilang. Setelah itu pemimpin ketiga pun mengalihkan pandangannya ke arah Shioho yang ada di belakangnya. Aura dari pemimpin ketiga seketika meledak hingga menghancurkan area sekitar. Bahkan dampaknya sampai ke alam celestial Yu. Saking kuatnya kekuatan pemimpin ketiga yang telah berubah ke wujud siluman. Akan kuburu kalian semua kemanapun kalian lari. Raung pemimpin ketiga. Jangan pernah bermimpi untuk bisa hidup tenang. Kalian semua akan kubuat merasakan teror. Sambung pemimpin ketiga berteriak kembali. Karena ia yakin Baihan, Shioho dan yang lain pasti mendengar teriakannya. Berkumpul! Teriak pemimpin ketiga. Seketika dari 100% pasukan yang dibawa pemimpin ketiga, kini tersisa kurang lebih hanya 30% saja. Kau panggil fraksi menarik informasi 10 Panglima Perak. Ucap pemimpin ketiga melirik ke arah salah satu bawahannya. Lalu kalian menyebar dan cari jejak mereka. Sambung pemimpin ketiga melirik semua bawahannya yang tersisa. Terlihat jelas saat ini pemimpin ketiga tidak peduli akan kondisi bawahannya yang terluka, yang ia tahu mereka harus menjalankan perintahnya. Tanpa membantah, semua bawahannya, pemimpin ketiga pun langsung menyebar ke segala arah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.